Dalam perkara Akpo, yaitu terdakwa 1 Arya Abdi Effendi alias Dio dan terdakwa 2 Hadi Juan Effendi. N2. Unsur memberi atau menjanjikan sesuatu. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pembukaan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi tidak memberikan pengertian yang tegas tentang apa yang dimaksud dengan memberi sesuatu. Bahkan pembuat undang-undang sendiri tampaknya sengaja tidak menjelaskan makna memberi sesuatu yang tercantum dalam pasal 5, sehingga di dalam penjelasan pasalnya dinyatakan dengan cukup jelas. Hal tersebut dapat dimengerti karena bentuk kata memberi atau menjanjikan merupakan bentuk kata yang sudah umum dan dapat dipahami oleh seluruh masyarakat Indonesia, dan makna memberi atau menjanjikan merupakan perbuatan yang sudah umum dan lazim dilakukan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga sudah tentu dapat dipahami maksudnya oleh seluruh masyarakat yang menggunakan bahasa Indonesia. Namun demikian, apabila perbuatan memberi sesuatu dikaitkan dengan pengertian yuridis, maka seyogianya kita perlu mencari tahu makna yuridis yang terkandung dalam kata memberi sesuatu tersebut. Dalam hal undang-undang tidak memberi penjelasan, maka sesuai dengan prinsip hukum acara pidana dapat ditelusuri makna yuridis tersebut melalui sumber hukum yang dianut dalam sistem peradilan Indonesia, antara lain melalui pendapat ahli hukum, doktrin, ataupun jurisprudensi. Berikut ini akan kami kemukakan beberapa pendapat ahli yang menjelaskan tentang makna dari memberi atau menjanjikan sesuatu, yaitu 1. Ada Mia Sawi SH dalam bukunya Hukum Pidana Material dan Formil di Indonesia menyatakan unsur memberikan atau menjanjikan sesuatu sebagaimana dirumuskan dalam pasal 5 dijelaskan sebagai berikut. Sesuatu yang diberikan atau dijanjikan merupakan objek tindak pidana ini. Sesuatu itu tidak harus berupa denda berwujud, akan tetapi boleh segala sesuatu yang tidak berwujud, misalnya pekerjaan, fasilitas, bahkan jasa. Yang penting sesuatu itu bernilai atau berharga, terutama dari segi ekonomi, berguna, bermanfaat, atau segala sesuatu yang menyenangkan bagi penerima. Logikanya ialah dengan segala sesuatu yang bernilai dan berguna atau menyenangkan si penerima, itulah yang dapat memenuhi apa yang dituju atau dimaksudkan oleh si pembuat, yakni pegawai negeri yang menerima pemberian, yakni berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu yang disadarinya bertentangan dengan kewajiban jabatannya. Sesungguhnya jika objek sesuatu benda memberikan sesuatu dapat diartikan menyerahkan dengan mengalihkan kekuasaan atas benda ke dalam kekuasaan orang yang menerima untuk dimiliki atau dinikmati atau digunakan sesuai dengan maksud pemberian itu. Dengan singkat, ada wujud perbuatan memberi sesuatu apabila ada yang menerimanya. Dan hal ini sudah sesuai dengan akal dan kenyataan berpijak pada pengertian tersebut. Walaupun rumusan itu berupa rumusan dalam bentuk formil, artinya tindak pidana korupsi suap dengan bentuk perbuatan memberikan dapat selesai secara sempurna bila mana perbuatan itu telah selesai dilakukan. Lebih lanjut, ada Mia Sawi SH menguraikan bahwa pengertian perbuatan memberi menurut pasal 209 KUH Pidana, yang demikian juga menurut pasal 5 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dalam praktek hukum telah ditafsirkan sedemikian rupa sehingga mencakup pengertian yang lebih luas, yakni walaupun pegawai negeri yang disuap tidak menerima atau belum menerima sesuatu pemberian, berarti kejahatan ini telah terjadi secara sempurna. Ada perbedaan antara memberikan sesuatu dengan menjanjikan sesuatu. Memberikan sesuatu berarti perbuatan itu telah diselesaikan sebelum pegawai negeri yang disuap berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya, sebagaimana yang dimaksudkan si pembuat. Akan tetapi menjanjikan sesuatu mengenai apa yang dijanjikan bisa belum diwujudkan sebelum pegawai negeri yang disuap melakukan perbuatan atau tidak melakukan perbuatan sebagaimana kehendak si pembuat. Namun yang pasti ketika janji diucapkan atau diberikan, berarti pegawai negeri yang disuap belumlah berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya. 2. S.R. Syanturi dalam bukunya Tindak Pidana di Luar KUH Pidana pada halaman 76 menjelaskan bahwa memberikan
sesuatu pemberian berarti bahwa tindakan memberikan terjadi sebelum atau sementara ketika pegawai negeri itu menyeleweng. Sedangkan memberikan janji berarti tindakan tersebut masih akan ada kelanjutan dari janji itu. Namun delik sudah dipandang sempurna pada saat si petindak sudah memberikan pemberian atau janji itu baik secara langsung maupun melalui seseorang perantara kepada pegawai tersebut. Kendati pegawai tersebut tidak mau menerimanya. Misalnya si petindak meletakkan pemberian tersebut di atas meja sang pegawai, lantas dia pergi pada saat itu pula sang pegawai memanggil penyidik atau seseorang lain untuk menyaksikan bahwa ia tidak sudi menerima pemberian tersebut. Dalam hal ini delik sudah sempurna. Ini sekaligus berarti bahwa seandainya pun pegawai negeri itu sudi atau mau menerima pemberian tersebut, tidak berarti bahwa delik tersebut baru dipandang sempurna. Apabila sang pegawai itu sudah menyeleweng, dalam penerapan pasal ini juga tidak dipermasalahkan mengenai saat pelaksanaannya, yaitu apakah sang pegawai itu sedang menjalankan tugasnya atau tidak, apakah harus di kantor sang pegawai atau tidak. Pokoknya kapan dan dimanapun dilakukan asal saja termasuk dalam jabatannya dan menyeleweng dari kewajibannya. 3. Darwan Prip dalam bukunya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi halaman 36 menyatakan bahwa pengertian unsur memberi sesuatu berarti menyerahkan sesuatu. Sesuatu itu dapat berupa apa saja, apakah benda atau jasa, misalnya dalam bentuk uang, barang, kenikmatan, dan sebagainya. Selanjutnya kami akan mengemukakan beberapa jurisprudensi makna dari memberi atau menjanjikan sesuatu sebagaimana diuraikan berikut. 1. Ogeran 24 November 1890 menyebutkan pasal ini dapat juga diperlakukan seandainya hadiah itu tidak diterimanya. 2. Ogeran 25 April 1916 menyebutkan bahwa memberi hadiah di sini mempunyai arti yang lain daripada menghadiahkan sesuatu semata-mata karena kemurahan hati. Dia meliputi setiap penyerahan sesuatu yang bagi orang lain mempunyai nilai. 3. Ogeran tanggal 13 November 1893 menyebutkan bahwa maksud dari orang yang memberikan hadiah atau janji itu adalah agar pegawai negeri itu melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya. Jadi dia harus mengetahui bahwa dengan memenuhi keinginannya pegawai negeri itu telah tidak memenuhi kewajibannya. Hakim dapat mendasarkan pengetahuannya pada keadaan-keadaan di mana pemberian hadiah atau janji telah dilakukan. 4. Putusan Mahkamah Agung nomor 39/KR/1963 tanggal 3 Agustus 1963 menyebutkan tidaklah menjadi soal apakah niat penuntut kasasi tercapai atau tidak, akan tetapi cukuplah bahwa penuntut kasasi bermaksud dengan pemberiannya memperoleh pelayanan yang berlawanan dengan kewajiban saksi sebagai pegawai negeri. Lagi pula pemberian itu tidak perlu dilakukan di waktu pegawai yang bersangkutan sedang melakukan dinasnya, melainkan dapat juga diberikan di rumah sebagai kenalan. 5. Mahkamah Agung RI dalam putusannya kasasi tanggal 22 Juni 1946 nomor 145 K/KR/1955 antara lain memutuskan bahwa pasal 209 KUHP pidana tidak mensyaratkan bahwa pemberian itu harus diterima, dan maksud dari pasal 209 KUHP itu ialah untuk menetapkan sebagai suatu kejahatan tersendiri suatu percobaan yang dapat dihukum untuk menyuap. Dari putusan kasasi Mahkamah Agung RI tersebut, orang dapat mengetahui bahwa walaupun pegawai negeri yang akan disuap itu tidak mau menerima hadiah yang diberikan oleh seorang pelaku, akan tetapi pelaku tersebut sudah dapat dipandang sebagai telah melakukan tindak pidana penyuapan seperti yang diatur dalam pasal 209 ayat 1 KUHP pidana. Berdasarkan dari fakta yuridis berupa fakta perbuatan yang dapat dibuktikan di persidangan sebagaimana kami uraikan dalam analisa fakta, dihubungkan dengan pengertian memberi sesuatu, dapat disimpulkan adanya perbuatan dilakukan oleh para terdakwa sebagai berikut. Bahwa benar pada tanggal 10 Januari 2013 Ahmad Fatona melalui Elda Deviana Adiningrat alias Dati alias Bunda meminta uang kepada Maria Elizabeth Liman untuk diberikan kepada Lutfi Hasan Ihsan guna keperluan acara di Medan. Atas permintaan tersebut selanjutnya Maria Elizabeth Liman memerintahkan terdakwa 1 Arya Abdi Effendi alias Dio untuk menyiapkan uang sejumlah 300 juta rupiah.
Kemudian Maria Elizabeth Liman memberitahukan kepada Elda Deviana Hadiningrat alias Dati alias Bunda untuk mengambil uang di kantor PT Indo Guna Utama, dan uang tersebut diambil oleh Jerry Roger Kumontoy atas perintah Elda Deviana Hadiningrat alias Dati alias Bunda dari terdakwa 1 Arya Abdi Effendi alias Dio. Setelah Elda Deviana Hadiningrat alias Dati alias Bunda menerima uang tersebut, selanjutnya menghubungi Ahmad Fatona untuk memberitahukan bahwa uang telah diterima, dan Ahmad Fatona menyampaikan agar Elda Deviana Hadiningrat alias Dati alias Bunda menyimpannya karena merupakan bagian untuk Lutfi Hasan Esa yang akan diberikan setelah acara di Medan. Bahwa benar pada saat berada di Bandara Polonia Medan ketika akan kembali ke Jakarta, Maria Elizabeth Liman menegaskan kembali komitmennya kepada Ahmad Fatona dan Elda Deviana Hadiningrat alias Dati alias Bunda bahwa apabila penambahan kuota daging sapi tahun 2013 dari grup PT Indo Guna Utama disetujui oleh Kementerian Pertanian Republik Indonesia, maka ia akan memberikan fee sebesar Rp5.000 per kilogram. Dan dijawab oleh Ahmad Fatona, oh ya, kita lihat nanti. Bahwa benar pada tanggal 28 Januari 2013 malam hari di restoran English Steakhouse Senayan City, Maria Elizabeth Liman dan terdakwa 1 Arya Abdi Effendi alias Dio melakukan pertemuan dengan Ahmad Fatona. Dalam pertemuan tersebut, Ahmad Fatona meminta uang sejumlah Rp1 miliar kepada Maria Elizabeth Liman dan terdakwa 1 Arya Abdi Effendi alias Dio untuk keperluan operasional Lutfi Hasan Esa dengan mengatakan jika ada penambahan kuota impor daging sapi, maka perusahaan grup PT Indo Guna Utama akan diprioritaskan. Atas permintaan tersebut, Maria Elizabeth Liman dan terdakwa 1 Arya Abdi Effendi alias Dio menyambutnya. Bahwa benar setelah pertemuan tersebut, kemudian terdakwa 1 Arya Abdi Effendi alias Dio memberitahukan kepada Soraya Kusuma Effendi selaku Direktur Keuangan PT Indo Guna Utama untuk menyiapkan uang sejumlah Rp1 miliar. Selanjutnya Soraya Kusuma Effendi memerintahkan Puji Rahayu Amin Ningrum selaku kasir PT Indo Guna Utama untuk menyiapkan cek Bank BCA KCB Jatibening nomor 351806 atas nama PT Indo Guna Utama tertanggal 29 Januari 2013 senilai Rp1 miliar. Bahwa benar kemudian sekitar pukul 21:28 Maria Elizabeth Liman memberitahukan kepada Ahmad Fatona bahwa uang yang dimintanya dapat diambil pada tanggal 29 Januari 2013 sore hari. Dan Ahmad Fatona menjawab, terima kasih banyak Bu El, nanti akan saya sampaikan kabar gembira ini kepada Ustadz Lutfi. Bahwa benar pada tanggal 29 Januari 2013 pagi hari, terdakwa 1 Arya Abdi Effendi alias Dio menghubungi Rudi Susanto selalu komisaris PT Berkat Mandiri Prima agar menyiapkan uang tunai sebesar Rp500 juta dan mengantarkannya ke PT Indo Guna Utama. Selanjutnya Rudi Susanto menarik tunai uang sejumlah Rp500 juta dan mengantarkan uang tersebut ke kantor PT Indo Guna Utama. Bahwa benar sekitar pukul 16 waktu Indonesia bagian Barat, Ahmad Fatona mendatangi kantor PT Indo Guna Utama untuk mengambil uang dengan mengendarai mobil Toyota Land Cruiser Prado warna hitam nomor polisi B1739 WFN. Sesampainya di kantor PT Indo Guna Utama, Ahmad Fatona masuk ke ruang rapat bertemu dengan terdakwa 2 Haji Juat Effendi dan Rudi Susanto. Selanjutnya terdakwa 2 Haji Juat Effendi memberitahukan kedatangan Ahmad Fatona kepada terdakwa 1 Arya Abdi Effendi alias Dio. Atas pemberitahuan tersebut, terdakwa 1 Arya Abdi Effendi alias Dio mengatakan akan segera datang dan menyampaikan kepada terdakwa 2 Haji Juat Effendi untuk membawa uang yang telah dipersiapkan sebelumnya. Terdakwa 2 Haji Juat Effendi kemudian memerintahkan Puji Rahayu Amin Ningrum untuk membawa uang sejumlah Rp500 juta ke dalam ruang rapat, dan uang tersebut berasal dari pencairan cek nomor 351806 dan menyerahkannya kepada terdakwa 2 Haji Juat Effendi. Bahwa benar setelah terdakwa 1 Arya Abdi Effendi alias Dio bertemu dengan Ahmad Fatona, selanjutnya terdakwa 1 Arya Abdi Effendi alias Dio, Ahmad Fatona, terdakwa 2 Haji Juat Effendi dan Rudi Susanto bersama-sama menuju mobil Ahmad Fatona. Saat itu terdakwa 2 Haji Juat Effendi dan Rudi Susanto masing-masing membawa uang sejumlah Rp500 juta hingga seluruhnya berjumlah Rp1 miliar dan meletakkan uang tersebut pada jok mobil bagian belakang.
Dari rangkaian fakta yuridis sebagaimana diberikan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa para terdakwa telah memberikan uang sejumlah 1.300.000.000 rupiah melalui perantara bahwa saksi merupakan pegawai PT Indoguna Utama menjabat sebagai kasir sejak tahun 1989, bahwa tugas saksi selaku kasir PT Indoguna Utama adalah menerima dan mengeluarkan uang dari kas PT Indoguna Utama, bahwa semua direktur yakni Maria Elizabeth Liman, terdakwa Arya Adi Effendi alias Dio, Suraya Kusuma Effendi dan Erwin dapat meminta pengeluaran uang ataupun karyawan lain yang memerlukan biaya operasional kantor. Bahwa sekitar bulan Januari 2013 ada pengeluaran uang milik PT Indoguna Utama sebesar 300 juta rupiah sesuai dengan voucher yang diminta oleh terdakwa Arya Adi Effendi alias Dio, tertulis keterangan pengurusan izin kuota BIM. Uang tersebut langsung saksi serahkan kepada terdakwa Arya Adi Effendi alias Dio. Bahwa pada tanggal 29 Januari 2013 saksi diperintah Suraya Kusuma Effendi selaku finance di accounting bagian keuangan dan merupakan anak Maria Elizabeth Liman dengan mengatakan, "Yun, ntar ambil uang 1 miliar di BCA." Kemudian saksi menjawab, "Iya." Kemudian saksi menyiapkan cek BCA Jati Bening Kalimalang untuk dibuka senilai 1 miliar rupiah milik PT Indoguna Utama. Bahwa saksi kemudian menyerahkan 500 juta rupiah kepada terdakwa 1 Arya Adi Effendi alias Dio, sedangkan yang 500 juta rupiah lagi saksi simpan. Bahwa pengeluaran uang 500 juta rupiah adalah untuk pengurusan daging dan saksi tulis di buku pengeluaran untuk pengurusan daging. Bahwa saksi membenarkan keterangannya di dalam BAP poin 23 bahwa saksi menanyakan kepada bagian piutang PT Indoguna Utama, yaitu Ibu Fauzia, bahwa PT Berkat Mitra Abadi punya utang kepada PT Indoguna Utama. Utang tersebut adalah keperluan pembelian daging cincang atau mini service beef, yaitu gas Januari 2013 sebesar 416.498.667 rupiah, dan pada tanggal 14 Januari 2013 260.949.164 rupiah, sehingga total utang sampai saat ini adalah 677.447.831 rupiah. Dua, saksi Rudi Susanto, bahwa tanggal 29 Januari 2013 saksi ditelepon oleh terdakwa 1 Arya Adi Effendi alias Dio dengan mengatakan, "Mau beli daging enggak?" Yang dijawab saksi, "Mau." Kemudian terdakwa Arya Adi Effendi alias Dio mengatakan agar saksi membawa uang tunai 500 juta. Namun saksi mengatakan bahwa ia mau beli tapi masih punya utang. Kemudian terdakwa 1 Arya Adi Effendi alias Dio tidak masalah dan saksi disuruh datang saja ke PT Indoguna Utama. Bahwa saksi kemudian mengambil uang tunai 500 juta berupa pecahan 100.000 di Bank Sentral Asia Senen. Bahwa biasanya saksi membeli daging dari PT Indoguna Utama melalui atau dengan transfer atau dengan giro, baru sekali ini saksi menyerahkan uang tunai ke PT Indoguna Utama karena hal ini diminta oleh terdakwa 1 Arya Adi Effendi. Bahwa saksi sudah menyerahkan uang sebagai pembayaran hutang dan panja pembelian daging ke PT Indoguna Utama, yaitu transfer tanggal 21 Januari 2013 sebesar 150 juta. Tanggal 29 Januari 2013 saksi setorkan 1 lembar giro 339 juta dan saksi menyerahkan uang tunai 500 juta. 3. Saksi Jerry Roger Kumontoi, bahwa saksi Ahmad Fatona dan juga saksi Elda Daviana Diningrat alias Bunda menelpon saksi untuk mengambil dana yang awalnya saksi tidak mengetahui jumlahnya dari PT Indoguna Utama. Saksi Ahmad Fatona mengatakan, "Ambil uang di PT Indoguna." Begitupun dengan yang disampaikan saksi Elda Daviana Diningrat alias Bunda. Saksi menerima uang 300 juta dari PT Indoguna yang diserahkan oleh terdakwa 1 Arya Adi Effendi kepada saksi. Sepengetahuan saksi, uang 300 juta untuk mengurus tambahan kuota impor daging sapi. Saksi melaporkan penerimaan uang 300 juta tersebut kepada Ahmad Fatona dan oleh Ahmad Fatona disuruh disimpan dahulu karena Ahmad Fatona sedang tidak berada di Jakarta. 4. Saksi Insinyur Denny Pramudia Diningrat.
Jerry Roger Kumontoi menyampaikan kepada saksi bahwa ada titipan uang 300 juta yang dibawa dari PT Indoguna untuk saksi Ahmad Fatona, dan kemudian uang 300 juta tersebut disimpan oleh saksi Jerry Roger Kumontoi di kantor saksi dikarenakan saksi Ahmad Fatona sedang tidak berada di Jakarta, dan 2 hari kemudian uang tersebut diserahkan ke saksi Ahmad Fatona. Keterangan saksi Jerry Roger Kumontoi tersebut mempunyai nilai pembuktian lebih kuat daripada keterangan seorang terdakwa, karena selain diberikan di bawah sumpah juga bersesuaian dengan keterangan saksi lainnya, yaitu saksi Elda Deviana Diningrat yang menerangkan bahwa benar Ahmad Fatona pernah meminta saksi untuk menyampaikan kepada Maria Elizabeth Liman perihal permintaan bantuan untuk kampanye keliling Sumatera atau Medan. Bahwa seingat saksi, jumlah bantuan yang diberikan oleh Maria Elizabeth Liman adalah sebesar 300 juta yang uangnya diambil oleh Jerry Kumontoi, yaitu salah satu staf saksi. Namun karena saat itu waktunya sudah mendesak, maka uang sebesar 300 juta tersebut baru diserahkan kepada Ahmad Fatona keesokan harinya setelah pulang dari Medan. Bahwa Maria Elizabeth Liman pernah menjelaskan kepada saksi bahwa uang sebesar 300 juta tersebut adalah untuk biaya transportasi selama di Medan. Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam BAP nomor 35 terkait dengan pemberian uang sebesar 300 juta kepada Ahmad Fatona, yang mana pada saat itu Ahmad Fatona mengatakan kepada saksi, jangan di kemana-manakan Bunda, itu uangnya lebih. Bahwa terdapat fakta setelah adanya pemberian uang 1 miliar rupiah dari PT Indoguna Utama yang diterima saksi Ahmad Fatona dari terdakwa 1 Arya Adi Effendi dan terdakwa 2 Haji Juat Effendi, maka saksi Ahmad Fatona melaporkan perkembangan terbaru terkait urusan proses penambahan kuota impor daging dengan saksi Maria Elizabeth Liman kepada saksi Lutfi Hasan Isa, sebagaimana bukti petunjuk rekaman percakapan tanggal 29 Januari 2013 jam 17 lewat 46 menit 18 detik antara saksi Ahmad Fatona dengan saksi Lutfi Hasan Isa yang diperdengarkan dalam persidangan. Pada pokoknya sebagai berikut. Ya, ada yang baru, ada tapi masih di Medan. Terus Upi ambil apa dibantu Pak Saud, itu baru bisa keluar. Terus saya itu Ibu L tuh, ya nanti Ana lagi di seminar. Ntar malam ada penting banget juga, sangat menguntungkan dan seterusnya. Bahwa bila dilihat dari latar belakang motivasi pemberian uang oleh para terdakwa didahului dengan suatu peristiwa atau keadaan-keadaan, adanya beberapa kali penolakan dari pihak Kementerian Pertanian terkait permohonan kuota impor daging yang diajukan oleh PT Indoguna Utama. Berdasarkan fakta yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi Priyoto, Suharyono, Erwin Suhib, dan terdakwa 2 Haji Juat Effendi, bahwa PT Indoguna Utama melalui surat nomor IGN _2012 11/012 tanggal 8 November 2012 perihal permohonan penambahan kuota impor daging sapi Premkat semester 2 tahun 2012 sebanyak 500 ton ditolak melalui surat Kepala Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian PPVTPP Kementerian Pertanian RI nomor 11092-A-8/11/2012 tanggal 26 November 2012 dilanjutkan dengan permohonan tanggal 27 November 2012 penambahan kuota impor daging sapi untuk PT Indoguna Utama dan 3 perusahaan lainnya yang merupakan grup dari PT Indoguna Utama, yaitu PT Sinar Terang Utama, CV Cahaya Karya Indah, dan CV Surya Cemerlang Abadi, total sebanyak 5.150 ton. Namun ditolak oleh Kementerian Pertanian, mengingat adanya surat sebelumnya tanggal 20 November 2012 dari Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan yang menyatakan bahwa pada semester 2 tahun 2012 tidak ada penambahan kuota khusus daging impor. Mengetahui adanya penolakan terhadap permohonan PT Indoguna Utama tersebut, maka sekitar tanggal 27 Desember 2012, saksi Maria Elizabeth Liman sepulangnya dari luar negeri pernah melakukan pertemuan dengan saksi Elda Deviana Adiningrat alias Dati alias Bunda bersama-sama dengan saksi Ahmad Fatona di Angel Street, Senayan City.
Pada saat itu saksi Maria Elizabeth Liman menyampaikan kepada saksi Ahmad Fatona ingin dipertemukan dengan saksi Lutfi Hasan Ishak. Kemudian pada tanggal 28 Desember 2012, saksi Ahmad Fatona mengkonfirmasi Lutfi Hasan Ishak, selanjutnya menelpon saksi Elda Deviana Adiningrat alias Dati alias Bunda untuk mempersiapkan pertemuan saksi Maria Elizabeth Liman dengan saksi Lutfi Hasan Ishak yang diadakan di restoran English House di Jazz Plaza di Jalan Jenderal Sudirman, yang dihadiri oleh saksi Maria Elizabeth Liman, saksi Elda Deviana Adiningrat alias Dati alias Bunda, saksi Lutfi Hasan Ishak, dan saksi Ahmad Fatona. Dalam pertemuan tersebut, saksi Maria Elizabeth Liman diperkenalkan dengan saksi Lutfi Hasan Ishak selaku anggota DPR RI yang juga menjabat sebagai Presiden Partai Keadilan Sejahtera. Saksi Maria Elizabeth Liman membicarakan permasalahan krisis daging hingga daging palsu yang dicampur dengan daging celeng dan daging tikus. Selain itu juga menyampaikan kronologis dan situasi dari impor daging secara komprehensif dengan membawa data-data secara tertulis, dan apabila penambahan kuota di tahun 2012 tidak bisa dilakukan, maka penambahan kuota 30.000 ton di tahun 2013 tidak akan membantu penurunan harga daging kepada saksi Lutfi Hasan Ishak. Atas penyampaian informasi tersebut, saksi Lutfi Hasan Ishak menilai informasi dari saksi Maria Elizabeth Liman sangat menarik untuk disampaikan kepada Menteri agar menjadi second opinion bagi Kementerian Pertanian untuk mengatasi krisis daging saat itu, karena saksi tidak pernah mempunyai background terhadap masalah krisis daging sebelumnya. Kemudian saksi Lutfi Hasan Ishak menindaklanjuti pertemuan tersebut dengan memfasilitasi pertemuan antara saksi Maria Elizabeth Liman dengan Menteri Pertanian Suswono bertepatan dengan acara Safari Dakwah PKS di Medan. Pada tanggal 30 Desember 2012, saksi Ahmad Fatona menghubungi saksi Elda Deviana Adiningrat alias Dati alias Bunda untuk dipertemukan dengan saksi Maria Elizabeth Liman guna membicarakan penambahan kuota impor daging sapi atas nama grup PT Indoguna Utama, sekaligus menanyakan kesanggupan saksi Maria Elizabeth Liman untuk menyumbang perjalanan saksi Lutfi Hasan Ishak dalam rangka kampanye Partai PKS di Sumatera. Pertemuan antara saksi Maria Elizabeth Liman dan saksi Ahmad Fatona disepakati bertempat di private room restoran English House Senayan City dengan disaksikan saksi Elda Deviana Adiningrat alias Dati alias Bunda. Dalam pertemuan tersebut, saksi Ahmad Fatona menyampaikan pada saksi Maria Elizabeth Liman akan dibantu pengurusan penambahan kuota impor daging sapi, dan saksi Maria Elizabeth Liman menyanggupi akan komit mendukung dana untuk PKS. Bahwa permintaan saksi Ahmad Fatona untuk keperluan acara Lutfi Hasan Ishak di Medan akhirnya dipenuhi oleh saksi Maria Elizabeth Liman pada tanggal 10 Januari 2013 dengan memerintahkan terdakwa 1 Arya Abdi Effendi ASD untuk menyiapkan uang tunai sejumlah 300 juta rupiah yang diserahkan dan diterima melalui saksi Jerry Roger Kumontai di PT Indoguna Utama, yang selanjutnya uang tersebut disimpan di PT Radina untuk diberikan kepada saksi Lutfi Hasan Ishak melalui saksi Ahmad Fatona setelah pulang dari acara di Medan. Karena pada tanggal 10 Januari 2013, rombongan saksi Lutfi Hasan Ishak, saksi Suwarso, saksi Maria Elizabeth Liman, saksi Ahmad Fatona, dan saksi Elda Deviana Adiningrat alias Dati alias Bunda telah berangkat dari Jakarta menuju ke kota Medan menggunakan pesawat yang sama. Pada tanggal 11 Januari 2013 dilakukan pertemuan di tempat saksi Lutfi Hasan Ishak menginap kamar nomor 9006 Hotel Arya Duta Medan. Dihadiri 5 orang, yaitu saksi Maria Elizabeth Liman, saksi Ahmad Fatona, saksi Lutfi Hasan Ishak, dan saksi Suswono Menteri Pertanian yang didampingi saksi Suwarso dari Kadin. Saksi Lutfi Hasan Ishak memperkenalkan saksi Maria Elizabeth Liman kepada Menteri Suswono, yang dilanjutkan presentasi oleh saksi Maria Elizabeth Liman tentang adanya krisis daging dan perlu adanya penambahan kuota impor daging tahun 2013, penambahan suplai daging, serta menyampaikan data-data tentang kebutuhan real daging sapi dan adanya praktek jual beli surat persetujuan impor daging sapi yang dilakukan oleh beberapa perusahaan yang menyebabkan harga daging sapi menjadi tinggi. Dari urian fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, dapat ditarik kesimpulan sebagai fakta yuridis bahwa adanya hubungan sebab akibat yang sangat erat terkait pemberian uang dari para terdakwa selaku Direktur PT Indoguna Utama yang seluruhnya berjumlah 1
Elizabeth Liman untuk mencari jalan keluar dari kesulitan tersebut dan bertemu saksi Elda Deviana Adinegrat alias Dati alias Bunda yang memperkenalkan pada saksi Ahmad Fatona yang merupakan teman dekat saksi Lutfi Hasan Esa. Saksi Ahmad Fatona sebagai perantara pertemuan antara saksi Maria Elizabeth Liman dengan saksi Lutfi Hasan Esa di restoran Injustice House di Jazz Plaza Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Selatan. Bahwa saksi Maria Elizabeth Liman setelah melakukan pertemuan dengan saksi Lutfi Nyai kedudukan atau status jabatan selaku anggota Komisi 1 DPR RI dan juga mempunyai jabatan tertinggi di kepartean selaku Presiden Partai Keadilan Sejahtera. Kemudian saksi Lutfi Hasan Esa memfasilitasi pertemuan di Medan antara saksi Maria Elizabeth Liman dengan saksi Suswono selaku Menteri Pertanian Republik Indonesia yang merupakan kolega saksi Lutfi Hasan Esa di kepartean PKS. Mempunyai kedudukan sebagai orang nomor 1 di Kementerian Pertanian RI yang notabene kader Partai Keadilan Sejahtera. Dalam pertemuan tersebut, saksi Lutfi Hasan Esa memberi kesempatan dan sarana kepada saksi Maria Elizabeth Liman untuk menyampaikan presentasi terkait krisis kelangkaan daging di masyarakat, juga tentang isu beredarnya daging oplosan celeng dan tikus, dan penambahan suplai daging serta adanya beberapa perusahaan yang memperjualbelikan DO. Dengan demikian, dari uraian fakta hukum secara yuridis adalah cukup beralasan bahwa motivasi pemberian uang melalui perantara saksi Ahmad Fatona adalah ditujukan kepada saksi Lutfi Hasan Esa yang mempunyai jabatan strategis selaku anggota Komisi DPR, anggota Komisi 1 DPR RI, dan jabatan selaku Presiden Partai Keadilan Sejahtera tersebut dapat memberikan harapan kemungkinan dikabulkan atau dipenuhinya permohonan tambahan kuota impor daging ke tindak guna utama pada Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Bahwa ahli hukum pidana Dr. Andes PAF Pamintang SH dalam bukunya Delik-delik Khusus Kejahatan Jabatan dan Kejahatan Jabatan tertentu sebagai tindak pidana korupsi menyatakan bahwa perbuatan memberi ditinjau dari pihak penerima suap sebagaimana diatur dalam pasal 418 KUHP harus dipandang sebagai telah selesai dilakukan oleh pelaku, yakni segera setelah pelaku tersebut menerima pemberian atau janji, tanpa perlu memperhatikan kegunaan dari pemberian atau janji yang telah dia terima. Misalnya, untuk keperluannya sendiri, untuk keperluan orang lain, untuk tujuan-tujuan sosial atau kemanusiaan, untuk keperluan partai atau organisasi dan lainnya. Dengan demikian perbuatan memberi telah selesai dilakukan atau fultoid pada saat uang tersebut diserahkan kepada penerima. Bahwa dalam praktek keseharian sering terjadi pemberian-pemberian dalam jumlah atau dengan nilai yang relatif kecil kepada pegawai-pegawai rendahan, itu biasanya mudah diketahui karena biasanya telah dilakukan secara terang-terangan, bahkan seringkali telah dilakukan orang di depan umum. Akan tetapi pemberian-pemberian dalam jumlah atau dengan nilai yang sangat besar kepada pejabat-pejabat itu biasanya tidak mudah diketahui, karena biasanya telah dilakukan orang secara terselubung, bahkan seringkali telah dilakukan orang melalui orang-orang lain sebagai perantara-perantara. Bahwa para terdakwa tidak secara langsung memberikan uang 1.300.000.000 rupiah tersebut kepada saksi Lutfi Hasan Esa selaku anggota Komisi 1 DPR RI yang juga menjabat selaku Presiden Partai Keadilan Sejahtera, karena memberikannya melalui perantara saksi Ahmad Fatona sebagai penerima dengan niat dan tujuan pemberian uang tersebut untuk proses pengurusan tambahan kuota impor daging tahun 2013 yang permohonannya diajukan PT Indoguna Utama pada Kementerian Pertanian RI. Sebagaimana barang bukti berupa 1 lembar dokumen asli bukti pengeluaran Bank PT Indoguna Utama bertuliskan tunai ibu cek 8187307 pengurusan izin kuota ACC Gros 300 juta. Barang bukti 1 lembar asli bukti pengeluaran kas Bank PT Indoguna Utama tanggal 29 Januari 2013 senilai 500 juta rupiah dengan keterangan izin retribusi. 1 lembar fotokopi cek BCA nomor BA 351806 tanggal 29 Januari 2013 senilai 1 miliar rupiah yang dilegalisir oleh Puji Rahayu, kasir PT Indoguna Utama. 1
Satu lembar asli kwitansi pembayaran PT Berkat Mitra Abadi nomor KK-1301/025 tanggal 29 Januari 2013 kepada PT Indoguna Utama sejumlah 500 juta rupiah untuk pembayaran DMM Riverland dengan keterangan DMM Riverland sejumlah 188.725.000 rupiah dan panjer pembelian daging sejumlah 311.275.000 rupiah beserta 3 lembar fotokopi faktur dan revisi. 1 lembar asli kwitansi pembayaran PT Berkat Mitra Abadi nomor KK-1301/019 tanggal 21 Januari 2013 kepada PT Indoguna Utama sejumlah 150 juta rupiah untuk pembayaran DMM Riverland serta 3 lembar fotokopi faktur dan revisi. 1 bundel buku berwarna hijau dengan tulisan tangan PT Berkat Mitra Abadi Tugas 2013, uang tunai dengan nilai total 10 juta rupiah dan terdiri dari pecahan nominal 100.000 rupiah sebanyak 100 lembar dengan ikatan Bank BRI Keramat, plastik hitam dengan rincian 50 ikat uang pecahan 100.000 masing-masing ikatan berjumlah 100 lembar dengan total uang senilai 500 juta rupiah. Dalam kotak 1 dengan rincian 21 ikat pecahan 100.000 rupiah masing-masing ikatan berjumlah 100 lembar dengan total uang senilai 210 juta rupiah. Dalam kotak 2 dengan rincian 27 ikat pecahan 100.000 masing-masing ikatan berjumlah 100 lembar dengan total uang senilai 270 juta rupiah. Dengan demikian, alasan terdakwa yang menyatakan pemberian uang sejumlah 1.300 juta rupiah dengan alasan sumbangan kemanusiaan Papua dan NTT, keperluan dana perjalanan safari dakwah PKS ke Sumatera, dan keperluan seminar tersebut sudah selayaknya tidak perlu dipertimbangkan. Bahwa di dalam pemeriksaan persidangan terungkap fakta hukum sebagai berikut, bahwa benar pada tanggal 19 Februari 2013 saat dilakukan penggeledahan dan penyitaan di rumah terdakwa 1 Arya Adi Effendi diketemukan fotokopi berita acara pemeriksaan keterangan BAPK atas nama Ahmad Fatona, bahwa saksi Ahmad Fatona di depan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah mengakui mengambil BAPK hasil permintaan keterangan setelah kejadian penangkapan dirinya oleh penyidik KPK pada tanggal 29 Januari 2013 tanpa izin dari penyelidik yang meminta keterangan. Selanjutnya BAPK diserahkan kepada saksi Ahmad Rosi yang merupakan penasihat hukum Ahmad Fatona untuk dipelajari. Saksi Ahmad Rosi di depan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah mengakui menerima penyerahan BAPK atas nama Ahmad Fatona langsung dari Ahmad Fatona sendiri pada saat membesuk di rutan KPK. Bahwa saksi Ahmad Rosi kemudian bertemu dengan Zainuddin Paru, penasihat hukum Lutfi Hasan Isa di DPP PKS dalam TP Simatupang untuk melakukan diskusi untuk kepentingan pembelaan kliennya. Lalu melakukan tukar-menukar dokumen hasil pemeriksaan Lutfi Hasan Isa yang kemudian Zainuddin Paru meminta kopi BAPK atas nama Fatona tersebut. Bahwa saksi Ahmad Rosi tidak pernah menyerahkan kopi BAPK Ahmad Fatona kepada penasihat hukum terdakwa 1 Arya Adi Effendi. Bahwa kejadian pengambilan BAPK oleh Ahmad Fatona dan penyerahan BAPK kepada saksi Ahmad Rosi terekam CCTV KPK dan telah diperlihatkan oleh penuntut umum di persidangan sebagai bukti petunjuk bahwa isi materi pemeriksaan BAPK Ahmad Fatona terkait penerimaan uang 1 miliar rupiah adalah untuk usaha dalam rangka memperoleh kuota impor daging sapi dengan cara membuat seminar. Bahwa di depan persidangan terdakwa 1 Arya Adi Effendi memberikan keterangan pada tanggal 29 Januari 2013 malam, dirinya juga ditangkap dan dibawa ke KPK, kemudian diminta keterangan dan dibuat BAPK. Tanggal 30 Januari 2013, bahwa isi materi BAPK terdakwa 1 Arya Adi Effendi, poin 6 menerangkan tentang kronologis pemberian uang 1 miliar rupiah. Ada undangan menemani dinner dari Ibu Maria Elizabeth Liman, ibu terdakwa di Enggeswar Senayan City. Lalu datang tamu yang disebut oleh Maria Elizabeth Liman sebagai ustadz kecil. Lalu terdakwa Arya Adi Effendi diperkenalkan oleh ibu
ibunya dengan ustadz kecil yang menyebut dirinya Pak Ahmad. Kemudian setelah memesan makanan, Pak Ahmad menyatakan permohonan bantuan pada ibu terdakwa, yaitu untuk ustadz besar di Putih yang membutuhkan biaya karena akan ada perjalanan-perjalanan ke daerah. Terdakwa menanyakan kira-kira untuk berapa. Pak Ahmad menjawab 1 miliar. Ibu terdakwa menjawab, baik, kalau begitu nanti dibantu anak saya Dio. Nama panggilan terdakwa 1 Arya Abdi Effendi. Pada BAPK poin 7, terdakwa Arya Abdi Effendi diminta penjelasan, maksudnya kata putih oleh pemeriksa terdakwa. Terdakwa menjelaskan maksudnya putih adalah PKS. Juga ditanyakan apakah tahu bahwa Presiden PKS adalah Lutfi Hasan Ihsan atau sebagai Ustadz Besar. Terdakwa Arya Abdi Effendi menjawab Presiden PKS atau Ustadz Besar adalah Lutfi Hasan Ihsan. Pada poin 13, terdakwa Arya Abdi Effendi menjelaskan ibunya pernah mengatakan sebelum undangan ke Medan acara PKS, kita akan dibantu oleh Putih terkait menambah kuota impor daging. Bahwa di persidangan saksi Ahmad Fatona menerangkan permintaan uang 1 miliar rupiah untuk keperluan seminar dan perjalanan safari dakwah ke Papua NTT. Bahwa di persidangan saksi Maria Elizabeth Liman menerangkan pemberian uang kepada saksi Ahmad Fatona untuk keperluan bantuan kemanusiaan Papua dan perjalanan safari dakwah. Bahwa terdakwa 1 Arya Abdi Effendi menyangkal di dalam berita acara penyidikan tanggal 30 Januari 2013 poin 2 maupun dalam pemeriksaan di persidangan terkait pemberian uang 1 miliar rupiah adalah pemberian ini bukan untuk urusan kuota dan dana ini dipergunakan untuk urusan perjalanan ke daerah-daerah dan seminar. Bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di atas diperoleh fakta yuridis sebagai berikut, bahwa keterangan saksi Ahmad Fatona, keterangan saksi Maria Elizabeth Liman, juga keterangan terdakwa 1 Arya Abdi Effendi yang diberikan di persidangan tidak didukung oleh alat bukti lain sehingga tidak punya nilai pembuktian. Berdasarkan uraian kami di atas, maka kami berkesimpulan terdakwa telah memberikan sesuatu berupa uang keseluruhannya berjumlah 1 miliar 300 juta rupiah kepada saksi Ahmad Fatona sebagai perantara untuk keperluan saksi Lutfi Hasan Ihsan yang mempunyai jabatan selaku anggota Komisi 1 DPR RI dan juga selaku Presiden Partai Keadilan Sejahtera terkait dengan proses pengurusan kuota impor daging PT Indoguna Utama pada Kementerian Perdagangan RI. Oleh karena itu, kami berkesimpulan unsur memberi sesuatu telah terpenuhi dan dapat dibuktikan. Dilanjutkan. Unsur kepada menteri atau penyelenggara negara bahwa subjek hukum pegawai negeri atau penyelenggara negara dalam unsur ini adalah bersifat alternatif, sehingga dengan telah dibuktikannya salah satu unsur saja sudah dianggap cukup membuktikan unsur pegawai negeri atau penyelenggara negara terpenuhi. Yang dimaksud dengan pegawai negeri menurut pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 untuk Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 adalah pegawai negeri meliputi A. Pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Kepegawaian. B. Pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. C. Orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah. D. Orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah. E. Orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat. Menurut Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1974 tentang pokok-pokok kepegawaian sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999, yang dimaksud pegawai negeri menurut pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 adalah setiap warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang, diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri atau diserahi tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku. Lebih lanjut, dalam pasal 2 ayat 1, pegawai negeri terdiri dari A. Pegawai negeri sipil, B. Tentara Nasional Indonesia, C. Kepolisian Republik Indonesia. Dan pegawai negeri sipil menurut pasal 2 ayat 2 terdiri dari A. Pegawai negeri sipil pusat dan B. Pegawai negeri sipil daerah. Adapun yang dimaksud dengan penyelenggara negara menurut penjelasan pasal 5 ayat 2
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah penyelenggara negara sebagaimana dimaksud Pasal 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggara negara yang bersih dari kolusi, korupsi, dan nepotisme, yaitu meliputi. Dimaksud dengan pejabat lain yang memiliki fungsi strategis adalah pejabat yang tugas dan wewenangnya di dalam melakukan penyelenggaraan negara rawan terhadap praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme yang meliputi 1. Direksi, komisaris, dan pejabat struktural lainnya pada BUMN dan BUMD. 2. Pimpinan Bank Indonesia dan pimpinan Badan Penyihatan Perbankan Nasional. 3. Pimpinan perguruan tinggi negeri. 4. Pejabat eselon 1 dan pejabat lain yang disamakan di lingkungan sipil, militer, dan kepolisian negara Republik Indonesia. 5. Jaksa. 6. Penyidik. 7. Panitera pengadilan. 8. Pemimpin dan bendahara proyek. Berdasarkan fakta hukum yang terungkap di depan persidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi, barang bukti dihubungkan dengan pengertian pegawai negeri atau penyelenggara negara sebagaimana diuraikan di atas, maka diperoleh fakta yuridis sebagai berikut. Bahwa benar sesuai keterangan saksi-saksi Elda Devian Adiningrat alias Jati alias Bunda, Ahmad Fatonah, Suwarso, Suswono, Maria Elisa Gasiman, Binan Kuning Tias Titi, Terdakwa 1 Ari Arfi Effendi dan terdakwa 2 H2 Effendi mengetahui saksi Lutfi Hasan Ishak adalah mempunyai jabatan sebagai anggota Komisi 1 DPR RI yang juga menjabat sebagai Presiden Partai Keadilan Sejahtera. Bahwa dari rangkaian fakta yuridis sebagaimana diuraikan di atas dapat disimpulkan pemberian tersebut ditujukan kepada saksi Lutfi Hasan Ishak selaku anggota DPR RI yang juga mempunyai jabatan selaku Presiden Partai Keadilan Sejahtera, sedangkan sebagai penerima langsung adalah saksi Ahmad Fatonah yang bertindak selaku perantara. Bahwa adanya keterlibatan saksi Lutfi Hasan Ishak selaku anggota DPR RI sesuai dengan pengertian penyelenggara negara sebagaimana dimaksud Pasal 2 Angka 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggara negara yang bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme adalah termasuk dalam kualifikasi sebagai penyelenggara negara, yaitu sebagai anggota DPR RI merupakan bagian dari pejabat negara pada lembaga tinggi negara. Karena unsur ini mengandung elemen yang bersifat alternatif, maka cukup membuktikan salah satu dari unsur tersebut. Berdasarkan uraian kami di atas, maka kami berkesimpulan unsur kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara telah terpenuhi dan dapat dibuktikan. Ayat 4, unsur dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya. Pengertian frasa dengan maksud supaya dalam unsur tersebut di atas memberi pengertian bahwa perbuatan pidana dalam pasal 5 ayat 1 huruf A adalah pelaku tindak pidana yang memberikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara melaksanakan perbuatan memberi uang terjadi sebelum pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya. Karena maksud atau tujuan dari pemberian tersebut adalah untuk menggerakkan pegawai negeri atau penyelenggara negara supaya memenuhi keinginan atau harapan dari si pemberi. Sedangkan pengertian frasa sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajiban adalah bahwa tujuan pemberian tersebut dilakukan karena untuk menggerakkan si penerima supaya melakukan perbuatan melalaikan kewajibannya, yaitu yang seharusnya dilakukan atau melakukan sesuatu yang seharusnya tidak dilakukan. Pengertian berbuat, dilakukan atau tidak berbuat atau tidak dilakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya adalah bahwa si penerima melalaikan kewajibannya yang berhubungan dengan jabatannya. Dalam hal ini tidak disyaratkan apakah si pembuat atau penyuap harus secara tepat mengetahui bahwa perbuatan pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dikehendakinya itu bertentangan dengan kewajiban pegawai negeri atau penyelenggara negara itu. Artinya tidak disyaratkan si pembuat atau penyuap harus mengetahui di perundangan atau di ketentuan mana itu tertulis. Yang penting ia mengetahui secara umum dari sifat-sifat pekerjaan pegawai tersebut. Demikian juga bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut, ia pun tidak harus mengetahui secara tepat di peraturan mana tertulis apa yang boleh dan apa yang tidak boleh ia lakukan. Yang penting dalam pelaksanaan tugasnya sehari-hari,
ia mengetahui hal-hal apa yang boleh dilakukannya dan hal-hal apa yang tidak boleh dilakukannya. Bahwa suatu tindakan memberikan sesuatu atau menjadikan sesuatu agar ia berbuat atau tidak berbuat dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya jelas tindakan yang bersifat melawan undang-undang. Kutip dari buku S.R. Sianturi dalam bukunya Tindak Pidana di KUHP berikut uraiannya pada halaman 75. Menurut R. Wiono, pembahasan undang-undang tidak pidana korupsi Sinar Grafika halaman 51 menyatakan bahwa pada setiap jabatan dari pegawai atau penyelenggara negara selalu terdapat atau melekat kewajiban yang harus dilaksanakan, baik berbuat maupun untuk tidak berbuat dalam jabatannya. R. Wiono, seorang pegawai negeri atau penyelenggara negara dalam melaksanakan tugasnya dikatakan bertentangan dengan kewajibannya jika terdapat keadaan sebagai berikut. A. Telah berbuat sesuatu padahal berbuat sesuatu tersebut tidak merupakan kewajiban yang terdapat atau melekat pada jabatan pegawai negeri atau penyelenggara negara yang bersangkutan. B. Tidak berbuat sesuatu padahal tidak berbuat sesuatu tersebut tidak merupakan kewajiban yang terdapat atau melekat pada jabatan pegawai negeri atau penyelenggara negara yang bersangkutan. Atau dengan kata lain, justru pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut harus berbuat sesuatu sesuai dengan kewajibannya yang terdapat atau melekat pada jabatan pegawai negeri atau penyelenggara negara. Bahwa menurut Ares Kograt 26 Juni 1919, kalimat insis bedening dalam pasal 209 ayat 1 KUH pidana atau kalimat dalam jabatannya dalam pasal 5 ayat 1 artinya dengan kata-kata di dalam tugas jabatannya itu tidak disyaratkan bahwa pegawai negeri itu mempunyai wewenang untuk melakukan sesuatu seperti yang diharapkan oleh yang memberikan atau menjanjikan sesuatu. Akan tetapi sudah cukup jika karena jabatannya pegawai negeri tersebut memberikan kemungkinan untuk dapat melakukan perbuatan tersebut. Selanjutnya putusan Mahkamah Agung nomor 39 garis miring K garis miring KR garis miring 1993 tanggal 3 Agustus 1993 menyebutkan tidaklah menjadi soal apakah niat penuntut kasasi tercapai atau tidak. Akan tetapi cukuplah bahwa penuntut kasasi bermaksud dengan pemberiannya memperoleh pelayanan yang berlawanan dengan kewajiban saksi sebagai pegawai negeri. Lagi pula pemberian itu tidak perlu dilakukan di waktu pegawai yang bersangkutan sedang melakukan dinasnya, melainkan dapat juga diberikan di rumah sebagai kenalan. Pengertian bertentangan dengan kewajibannya adalah maksud si pemberi hadiah atau janji agar supaya pegawai negeri melakukan sesuatu atau mengabaikan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban pegawai negeri tersebut. Kewajiban tidak selalu berarti kewenangan, akan tetapi bisa berarti penugasan. Perbedaan antara pasal 5 ayat 1 huruf A dari pasal 209 ayat 1 ke 1 KUH pidana dengan huruf B dari pasal 209 ayat 1 ke 2 KUH pidana. Kalau ayat 1 huruf A, pemberian atau janji dilakukan sebelum pegawai negeri melakukan sesuatu. Jadi pemberian atau janji merupakan sarana untuk menggerakkan. Sedangkan ayat 1 huruf B, pemberian diberikan karena pegawai negeri tersebut telah melakukan sesuatu yang diminta dikehendaki sebelumnya atau balas jasa. Bahwa berdasarkan pengertian tersebut di atas dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang telah terungkap di persidangan, maka diperoleh fakta yuridis sebagai berikut. Bahwa benar pada tanggal 9 Januari 2013 setelah Ahmad Fatona memperoleh informasi dari Elda Deviana Adiningrat alias Dati alias Bunda bahwa apabila permohonan penambahan kuota impor daging sapi tahun 2013 dari grup PT Indoguna Utama sebanyak 8.000 ton disetujui oleh Kementerian Pertanian Indonesia, Maria Elizabeth Iman bersedia memberikan fee sejumlah Rp5.000 per kilogram atau seluruhnya sejumlah Rp40 miliar. Selanjutnya Ahmad Fatona memberitahukan hal tersebut kepada Lutfi Hasan Ishak. Kemudian Lutfi Hasan Ishak meminta kepada Ahmad Fatona untuk memberitahukan kepada Maria Elizabeth Iman supaya membawa data-data guna meyakinkan Suswono bahwa kebijakan swasembada daging akan mengancam ketahanan pangan nasional. Sehingga perlu ada penambahan kuota impor daging sapi tahun 2013. Lutfi Hasan Ishak juga mengatakan akan mempertemukan Maria Elizabeth Iman dengan Suswono pada tanggal 10 Januari 2013 di Medan, serta bersedia menyampaikan secara langsung kepada Suswono agar Maria Elizabeth Iman diberikan penambahan kuota daging sebanyak 10.000 ton, sehingga fee akan diterima dari Maria Elizabeth Iman seluruhnya sejumlah 50 miliar.
bahwa benar selanjutnya Lutfi Hasan Ishak memberi arahan kepada Maria Elizabeth Iman untuk membawa kajian dan data-data yang akan dipresentasikan di hadapan Suswono. Setelah pertemuan tersebut, Ahmad Fatona menghubungi Elda Deviani Adinirat alias Jati alias Bunda untuk menyampaikan kepada Maria Elizabeth Iman agar tidak memberitahukan kepada staf-staf Lutfi Hasan Ishak tentang adanya pertemuan tersebut dengan alasan jika ada yang mengetahui maka Lutfi Hasan Ishak tidak bersedia membantu. Bahwa benar Lutfi Hasan Ishak sebelum keberangkatannya ke Medan mengajak Suwarso yang merupakan orang dekat Suswono untuk ikut serta ke Medan. Dan sesampainya di Terminal 2F Bandara Soekarno-Hatta, Lutfi Hasan Ishak mengatakan kepada Suwarso, nanti ada orang mau ketemu dengan Pak Menteri di Medan, tolong dibantu. Kemudian Lutfi Hasan Ishak, Suwarso, Maria Elizabeth Iman, Ahmad Fatona dan Elda Deviani Adinirat alias Jati alias Bunda dengan menggunakan pesawat yang sama berangkat menuju kota Medan. Bahwa benar Elda Deviani Adinirat alias Jati alias Bunda memperkenalkan Maria Elizabeth Iman dengan Suwarso sebagai orang dekat Suswono yang akan mengatur pertemuan dengan Suswono. Dan Maria Elizabeth Iman menyerahkan data-data yang telah disiapkannya kepada Suwarso untuk diserahkan kepada Suswono yang selanjutnya oleh Suwarso. Data-data tersebut diserahkan kepada Suswono di Hotel Santika Medan. Bahwa benar pada tanggal 11 Januari 2013, Suwarso menghubungi Maria Elizabeth Iman agar menghadap Suswono pada pukul 6.00 WIB di Hotel Santika Medan. Namun kemudian Suwarso dihubungi oleh Lutfi Hasan Ishak supaya memberitahukan kepada Suswono bahwa pertemuan akan dilakukan di kamar Lutfi Hasan Ishak, yaitu kamar nomor 9006 Hotel Arya Medan. Setelah ada pemberitahuan perubahan tersebut, setelah ada pemberitahuan perubahan tempat pertemuan dari Lutfi Hasan Ishak kepada Suwarso tersebut, selanjutnya Elda Deviani Adinirat alias Jati alias Bunda memberitahu Maria Elizabeth Iman bahwa pertemuan dengan Suswono akan diadakan di kamar Lutfi Hasan Ishak. Kemudian Maria Elizabeth Iman bersama dengan Ahmad Fatona menuju ke kamar Lutfi Hasan Ishak, dan tidak lama kemudian datang Suswono bersama dengan Suwarso ke kamar Lutfi Hasan Ishak, sehingga pertemuan tersebut dihadiri oleh 5 orang, yaitu Maria Elizabeth Iman, Ahmad Fatona, Lutfi Hasan Ishak yang didampingi oleh Suwarso. Bahwa benar sekitar akhir bulan Januari 2013, Lutfi Hasan Ishak menghubungi Baran Wirawan selaku Sekretaris Menteri Pertanian Republik Indonesia untuk datang menemuinya di kantor DPP PKS Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan. Dan setelah bertemu, Lutfi Hasan Ishak meminta kepada Baran Wirawan untuk menyampaikan pesan kepada Suswono agar peka terhadap isu yang berkembang di masyarakat mengenai harga daging sapi yang mahal dan mengenai isu beredarnya daging celeng. Dari rangkaian fakta yuridis sebagaimana diuraikan di atas, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa pemberian uang sejumlah 1.300 miliar rupiah dan pemberian janji kepada saksi Lutfi Hasan Ishak selaku anggota Komisi 1 DPR RI dan selaku Presiden Partai Keadilan Sejahtera melalui perantara saksi Ahmad Fatona merupakan sarana untuk menggerakkan saksi Lutfi Hasan Ishak maupun saksi Ahmad Fatona, sehingga mengupayakan secara sungguh-sungguh dalam proses pengurusan tambahan kuota impor daging sapi tahun 2013 oleh PT Indo Guna Utama pada Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Bahwa berdasarkan bukti petunjuk berupa rekaman percakapan melalui telepon pada tanggal 9 Januari 2013 antara saksi Ahmad Fatona nomor HP 62811803535 dengan saksi Lutfi Hasan Ishak nomor HP 628169409797 di mana saksi Ahmad Fatona menginformasikan atau melaporkan kepada saksi Lutfi Hasan Ishak terkait saksi Maria Elizabeth Iman, Direktur Utama PT Indo Guna Utama dengan menggunakan bahasa Arab. Dilanjutkan adanya tanggapan berupa arahan dari saksi Lutfi Hasan Ishak kepada saksi Ahmad Fatona tentang rencana mempertemukan saksi Maria Elizabeth Iman dengan Menteri Pertanian Suswono, antara lain sebagai berikut. Ke Ibu L-nya kapan kita bagikan? Nah, anak kan kasih jadwal, mudah-mudahan bisa besok pagi atau besok pagi. Ismak kalam Arab ya anak dua ya tugil kamania alam Dr. Ahim kamania alam Ahim dua ya ta'iduna puluh anu 40 miliar cash laham tu alam
ya Tahil Kam Samania Fakot. Kalau bisa 20.000, 30.000, tapi yang real yang dia mau masukkan itu adalah 8.000. Ya, oke. Jadi itu ada dua ya. Ada dua hal. Pertama, dia harus meyakinkan menteri tentang teorinya bahwa data BPS itu tidak benar. Iya. Dan bahwa swasembada, ya kalau besok pagi-pagi bisa nggak kira-kira? Dia udah punya data konkret tentang BPS, dia udah punya data konkret tentang swasembada itu, tidak jelas peruntukannya. Ya, oke. Nanti Anda akan minta jadwal pagi, mungkin di rumahnya Pak Menteri atau apa, besok pagi, toyib dan seterusnya. Bahwa saksi Lutfi Hasan Ishak setelah mengetahui adanya informasi dari saksi Ahmad Fatona bahwa saksi Maria Elizabeth Iman akan mengajukan kuota impor daging sebanyak 8.000 ton dan bila berhasil disetujui oleh Kementan, maka saksi Maria Elizabeth Iman bersedia memberikan fee Rp5.000 per kilogram atau seluruhnya 40 miliar rupiah cash. Melakukan beberapa perbuatan sebagai berikut. Bahwa saksi Lutfi Hasan Ishak memberi arahan kepada saksi Ahmad Fatona supaya disampaikan pada saksi Maria Elizabeth Iman yang pertama bahwa dirinya harus bisa meyakinkan menteri tentang teorinya data BPS itu tidak benar. Swasembada itu mengancam ketahanan daging kita dalam negeri. Kalau bisa bawa data-data yang kedua tidak usah di depan forum, rencanakan ngomong supaya dia dikasih data. Bahwa saksi Lutfi Hasan Ishak menghubungi Suwarso yang merupakan orang dekat Menteri Pertanian Suswono untuk ikut serta ke Medan dalam acara safari dakwah PKS sambil menyampaikan pesan, nanti ada orang mau ketemu dengan Pak Menteri di Medan, tolong dibantu. Kemudian saksi Lutfi Hasan Ishak, saksi Suwarso, saksi Maria Elizabeth Iman, saksi Ahmad Fatona dan saksi Elda Deviana Adinirat alias Jati Aras Muda berangkat dengan menggunakan pesawat yang sama dari Jakarta menuju kota Medan. Sesampainya di Medan pada tanggal 9 Januari 2013, saksi Lutfi Hasan Ishak yang memfasilitasi pertemuan antara Menteri Pertanian Suswono dengan saksi Maria Elizabeth Iman di tempat Lutfi Hasan Ishak menginap di kamar nomor 9006 Hotel Area di Medan dihadiri 5 orang, yaitu saksi Maria Elizabeth Iman, Ahmad Fatona, Lutfi Hasan Ishak dan Menteri Pertanian Suswono yang didampingi Suwarso. Saksi Lutfi Hasan Ishak memperkenalkan saksi Maria Elizabeth Iman kepada Menteri Suswono yang dilanjutkan presentasi oleh saksi Maria Elizabeth Iman tentang adanya krisis daging dan perlu adanya penambahan kuota impor daging tahun 2013 serta menyampaikan data-data tentang kebutuhan real daging sapi dan adanya praktek jual beli surat persetujuan impor daging sapi yang dilakukan oleh beberapa perusahaan yang menyebabkan harga daging sapi menjadi tinggi. Bahwa seminggu setelah pulang dari pertemuan di Medan, saksi Lutfi Hasan Ishak pernah menghubungi saksi Ahmad Fatona melalui telepon untuk menanyakan daftar nama-nama perusahaan yang dilingkari merah supaya dicek ke saksi Elizabeth. Ada yang dikasih catatan seperti disebut nama tempat Batam atau distributor yang dimaksudkan jual BO itu yang mana? Apakah yang dilingkari merah atau yang tidak dilingkari? Kemudian saksi Ahmad Fatona menghubungi saksi Ada Deviana Adinirat alias Jati alias Muda dan menanyakan apa maksud dari yang dilingkari merah dengan yang tidak dilingkari. Maksudnya apa? Namun saksi Elda Deviana Adinirat alias Jati alias Muda juga tidak mengetahui, lalu mencoba menghubungi terdakwa 2 Azwat Effendi tentang data yang dilingkari merah. Kemudian saksi Elda Deviana alias Jati alias Muda menghubungi saksi Ahmad Fatona dan memberitahu bahwa daftar yang dilingkari merah adalah yang benar-benar terkoordinir. Bahwa pada akhir Januari 2013, saksi Lutfi Hasan Ishak pernah memanggil saksi Baran Wirawan, Sekretaris Menteri Pertanian RI, melalui telepon untuk datang menemuinya di kantor DPP PKS. Saksi Lutfi Hasan Ishak adalah kolega Suswono, memanggil Baran Wirawan untuk datang ke DPP PKS dari kapasitas Lutfi Hasan Ishak selaku Ketua Partai PKS dan menyampaikan pesan kepada Menteri Suswono agar peka terhadap isu yang berkembang di masyarakat. Tolong Pak Menteri agar lebih peka terhadap program yang ada di masyarakat terkait harga daging sapi yang tinggi dan beredarnya daging celeng, daging tikus. Atas pesan tersebut, saksi Baran Wirawan menyampaikan kepada Menteri Suswono dan dijawab, baiklah. Bahwa pada tanggal 29 Januari 2013, saksi Ahmad Fatona setelah menerima pemberian uang sejumlah 1 miliar rupiah dari PT Indoguna Utama yang diserahkan oleh terdakwa 1 Arya Abdi
Effendi dan terdakwa 2H Juat Effendi sekitar jam 17.46 menit 18 detik menghubungi saksi Lutfi Hasan Ishak dan menyampaikan perkembangan urusannya dengan saksi Maria Elizabeth Iman. Ya, ada yang baru, ada tapi masih di Medan. Kau suruh ambil apa dibantu Mas Saud itu baru bisa keluar. Terus saya itu Ibu El tuh, iya nanti, ya nanti, anak lagi di seminar. Ntar malam ada penting banget juga. Sangat menguntungkan dan seterusnya. Bahwa saksi Lutfi Hasan Ishak setelah mengetahui informasi dari saksi Ahmad Fatona terkait perkembangan urusan dengan Ibu L, ada yang penting banget dan sangat menguntungkan. Kemudian pada hari itu juga sekitar jam 21:50 menit 49 detik langsung menghubungi saksi Ahmad Rozi melalui telepon dan meminta tolong untuk dikomunikasikan ke Bunda dan ke Bu L tentang update data tentang kebutuhan lapangan semester ini yang diminta oleh Pak Warso, yaitu kebutuhan lapangan semester ini update terakhir supaya ada alasan bagi Menteri untuk mengeluarkan izin baru. Bahkan saksi Lutfi Hasan Ishak mengulang-ulang dan menegaskan kembali perintahnya melalui saksi Ahmad Rozi. Jadi tolong segera supaya dia punya argumentasi untuk dijadikan landasan bahwa semester ini perlu tambahan. Diminta data lapangan. Oke Stat, begitu ya? Iya Stat. Ya deh, mudah-mudahan ya. Amin Stat. Baik kalau bisa secepatnya minggu ini. Kalau bisa, baik. Biar bisa segera tereksekusi. Tanpa itu susah karena sudah terlanjur. Baru perlu untuk semester berikutnya. Semester ini sudah cukup. Bahwa saksi Ahmad Rozi pada keesokan harinya tanggal 30 Januari 2013 jam 7:27 menit menghubungi saksi Elda Deviani Adiniran alias Dati alias Bunda dan menyampaikan pesan arahan dari saksi Lutfi Hasan Ishak. Tadi malam Ustadz telepon, tolong Bunda komunikasi dengan Pak Warso. Tolong ke Pak Warso di backup dengan data lapangan. Daging perlu ditambah itu. Intinya begitu. Dengan data-data lapangan yang akurat itu sebenarnya sih sudah ada data lapangannya akurat, cuman oke, harus dikomunikasikan sama Warso ya. Pak Warso itu siapa Bu? Itu staf ahli apa kondisinya khusus oh gitu, iya kemarin sempat dibawa juga ke Medan waktu itu dan seterusnya. Berdasarkan fakta-fakta yuridis yang telah diuraikan di atas, dapat diketahui bahwa saksi Lutfi Hasan Ishak melakukan perbuatan yang cukup aktif dalam menggerakkan orang lain seperti saksi Ahmad Fatona, saksi Ahmad Rozi, saksi Baran Wirawan, saksi Suwarso yang masing-masing secara berantai pernah menyampaikan arahan kepada orang lain yang dituju, yaitu saksi Elda Deviani Adiniran alias Dati alias Bunda, saksi Maria Elizabeth Iman, dan saksi Suswono tersebut untuk melakukan sesuatu perbuatan sesuai dengan yang dikehendaki saksi Lutfi Hasan Ishak. Bahkan juga meminta saksi Suswono selaku Menteri Pertanian RI melalui saksi Suwarso untuk bisa bertemu dengan saksi Maria Elizabeth Iman. Dengan demikian nampaklah segala daya upaya perbuatan yang dilakukan oleh saksi Lutfi Hasan Ishak dalam jabatannya selaku anggota Komisi 1 DPR RI dan selaku Presiden Partai Keadilan Sejahtera bersama-sama dengan saksi Ahmad Fatona. Maksud tujuannya adalah dalam rangka demi mendukung kepentingan bisnis saksi Maria Elizabeth Iman selaku Direktur Utama PT Indo Guna Utama terkait proses pemberian persetujuan izin penambahan kuota impor daging tahun 2013 pada Kementerian Pertanian RI. Padahal diketahuinya kuota impor daging tahun 2013 sudah habis. Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh saksi Lutfi Hasan Ishak bersama-sama saksi Ahmad Fatona dapat dipandang sebagai perbuatan yang bersifat mengintervensi atau mempengaruhi kewenangan pejabat Kementerian Pertanian RI. Bahwa atas daya upaya yang dilakukan itu saksi Lutfi Hasan Ishak bersama-sama dengan saksi Ahmad Fatona memperoleh keuntungan pribadi dari PT Indo Guna Utama. Bahwa sebagai anggota DPR selaku penyelenggara negara sesuai pasal 5 angka 4 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, setiap penyelenggara negara mempunyai kewajiban untuk tidak melakukan perbuatan korupsi, kolusi, dan nepotisme serta sesuai sumpah jabatannya. Dimaksud dengan kolusi adalah permufakatan atau kerjasama
secara melawan hukum antara penyelenggara negara atau antara penyelenggara negara dan pihak lain yang merugikan orang lain, masyarakat dan atau negara. Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999. Bahwa DPR RI dalam menjalankan tugas dan wewenangnya berkewajiban untuk mentaati norma-norma yang tertuang dalam kode etik Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, yaitu Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tanggal 29 Maret 2011 tentang kode etik pada bab 2 bagian 2 integritas. Pasal 3 ayat 2 menyatakan bahwa anggota DPR RI sebagai wakil rakyat harus menyadari adanya pembatasan pribadi dalam bersikap, bertindak, dan berperilaku. Pasal 3 ayat 8 menyatakan bahwa anggota DPR RI dilarang menggunakan jabatannya untuk mencari kemudahan dan keuntungan pribadi, keluarga, sanak famili, dan kelompok. Selanjutnya ditegaskan kembali pada bab 2 bagian ketiga objektivitas. Pasal 4 ayat 4 menyatakan bahwa anggota DPR RI tidak diperkenankan melakukan hubungan dengan mitra kerjanya dengan maksud meminta atau menerima gratifikasi atau hadiah untuk kepentingan atau untuk keuntungan pribadi, keluarga, dan atau golongan. Dimaksud dengan mitra kerja adalah pihak-pihak baik pemerintah, perseorangan, kelompok, organisasi maupun badan swasta sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 angka 5 Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2011 tanggal 29 Maret 2011. Dalam bab 3 Romawi pasal 12 huruf G Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 garis miring DPR RI garis miring 1 Romawi garis miring 2009 2010 tanggal 29 September 2009 dinyatakan anggota DPR RI mempunyai kewajiban mentaati tata tertib dan kode etik. Berdasarkan uraian fakta kami di atas, maka dapat disimpulkan bahwa adanya fakta yuridis pertemuan-pertemuan yang dilakukan antara saksi Maria Elizabeth Iman dengan Lutfi Hasan Ishak selaku anggota DPR RI Komisi 1 maupun pertemuan dengan Menteri Suswono yang difasilitasi oleh saksi Lutfi Hasan Ishak dalam rangka proses pemberian persetujuan izin penambahan kuota impor daging tahun 2013 pada Kementerian Pertanian RI yang ditindaklanjuti dengan adanya perbuatan pemberian janji terkait permohonan kuota tambahan sebanyak 8.000 ton tidak disetujui oleh Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Maka saksi Maria Elizabeth Iman bersedia memberikan fee sejumlah Rp5.000 per kilogram atau seluruhnya sejumlah Rp40 miliar. Dan adanya pemberian uang sejumlah Rp1.300.000.000 dari terdakwa 1 Arya Abdi Effendi dan terdakwa 2 Hajwat Effendi melalui perantara saksi Ahmad Fatona adalah perwujudan dari perbuatan kolusi yang merupakan sikap dan perbuatan tidak jujur dengan membuat kesepakatan secara tersembunyi yang diwarnai dengan pemberian uang atau fasilitas tertentu sebagai bridging agar segala urusannya menjadi lancar ataupun permintaannya diupayakan untuk dikabulkan. Dengan demikian, pemberian sesuatu berupa uang sejumlah Rp1.300.000.000 oleh para terdakwa kepada anggota Komisi 1 DPR RI Lutfi Hasan Ishak yang juga menjabat selaku Presiden Partai Keadilan Sejahtera yang diterima melalui perantaranya saksi Ahmad Fatona bukanlah sebagai pemberian yang bersifat cuma-cuma atau atas dasar pembolehan hati, melainkan dengan maksud tujuan supaya berbuat yang bertentangan dengan kewajiban terkait upaya pengurusan kuota impor daging bagi PT Indoguna Utama pada Kementerian Pertanian Republik Indonesia, yaitu bertentangan dengan kode etik jabatannya selaku anggota DPR RI. Oleh karena itu dapat disimpulkan unsur dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya telah terpenuhi dan dapat dibuktikan. Ayat 5, Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana tentang ikut serta atau pidana pidana. Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana menyatakan dihukum seperti pelaku dari perbuatan yang dapat dihukum barang siapa yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan. Oleh karena itu dari rumusan tersebut terdapat 3 bentuk penyertaan, yaitu yang melakukan atau pleager, yang menyuruh melakukan atau plagier, yang turut serta melakukan atau minor plagier. Menurut doktrin hukum pidana, pengertian turut serta dikenal beberapa pendapat, yaitu antara lain Profesor M.R. Jongers dalam bukunya Inheritor des Strafrecht Dogmatik 1984 halaman 104 nyatakan
Ada dua syarat dari Medepleger, yaitu adanya rencana bersama atau demonstration plan. Ini berarti harus ada suatu offset bersama untuk bertindak. Adanya pelaksanaan bersama atau demonstration with Puri. Satu Karta Negara dalam bukunya Hukum Pidana kumpulan kuliah bagian kedua penerbit Balai Lektur Mahasiswa halaman 9 menyatakan dalam ilmu pengetahuan hukum pidana ditentukan syarat-syarat dalam hal mana terdapat Medepleger, yaitu satu, apabila beberapa orang melakukan sesuatu perbuatan yang dilarang dan diancam hukuman oleh undang-undang dengan kekuatan badan sendiri. Dua, antara beberapa peserta yang melakukan bersama-sama suatu perbuatan yang kita tidak melihat pada perbuatan masing-masing peserta secara satu persatu dan berdiri sendiri, terlepas dari hubungan perbuatan-perbuatan peserta lainnya, melainkan melihat perbuatan masing-masing peserta dalam hubungan dan sebagai kesatuan dengan perbuatan peserta-peserta lainnya. Berdasarkan Hograd 9 Februari 1914 dinyatakan untuk turut serta melakukan itu disyaratkan bahwa setiap pelaku mempunyai offset dan pengetahuan yang ditentukan. Untuk dapat menyatakan telah bersalah turut serta melakukan haruslah diselidiki dan terbukti bahwa tiap-tiap peserta itu mempunyai pengetahuan dan keinginan untuk melakukan kejahatan itu. Berdasarkan Hograd 29 Juni 1936 nomor 1047 dinyatakan turut serta melakukan itu dapat terjadi jika dua orang atau lebih melakukan secara bersama-sama suatu perbuatan yang dapat dihukum, sedang dengan perbuatan masing-masing saja maksud itu tidak akan dapat tercapai. Berdasarkan jurisprudensi putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 22 Desember 1955 nomor 1/1955/MP menguraikan tentang pengertian turut serta tersebut pada pokoknya sebagai berikut. Bahwa terdakwa adalah Medepleger atau kawan peserta dari kejahatan yang didakwakan. Dapat disimpulkan dari peristiwa yang menggambarkan bahwa terdakwa dengan saksi bekerja sama-sama dengan sadar dan erat untuk melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Bahwa selaku Medepleger dari tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa tidak perlu melakukan sendiri perbuatan pelaksanaan tindak pidana. Bahwa seorang Medepleger yang turut melakukan tindak pidana tidak usah memenuhi segala unsur yang oleh undang-undang dirumuskan untuk tindak pidana itu. Berdasarkan fakta-fakta yuridis, perbuatan para terdakwa sebagaimana telah kami uraikan dalam analisa fakta, diperoleh fakta hukum sebagai berikut. Bahwa benar pada tanggal 28 Januari 2013 malam hari di restoran Angus Steakhouse Senayan City, Maria Elizabeth Iman dan terdakwa 1 Arya Abdi Effendi alias Tio melakukan pertemuan dengan Ahmad Fatona. Dalam pertemuan tersebut, Ahmad Fatona meminta uang sejumlah 1 miliar rupiah kepada Maria Elizabeth Iman dan terdakwa 1 Arya Abdi Effendi alias Tio untuk keperluan operasional Lutfi Hasan Ihsan dengan mengatakan jika ada penambahan kuota impor daging sapi maka perusahaan grup PT Nuguna Utama akan diprioritaskan. Atas permintaan tersebut, Maria Elizabeth Iman dan terdakwa 1 Arya Abdi Effendi alias Tio menyambutinya. Bahwa benar sesampainya di Jakarta bertempat di restoran Angus Steakhouse Senayan City, Maria Elizabeth Iman dan Elda Deviana Adinirat alias Dati alias Bunda bersama dengan terdakwa 1 Arya Abdi Effendi alias Tio dan terdakwa 2 Hajwat Effendi menemui Suaryono untuk menyerahkan surat permohonan penambahan kuota yang pada sapi tahun 2013 dan PT Nuguna Utama dengan total kuotanya seluruhnya sebanyak 8.000 ton kepada Menteri Pertanian Republik Indonesia yang telah dipersiapkan oleh Priyoto atas perintah terdakwa 2 Hajwat Effendi. Bahwa benar setelah terdakwa 1 Arya Abdi Effendi alias Tio bertemu dengan Ahmad Fatona, selanjutnya terdakwa 1 Arya Abdi Effendi alias Tio, Ahmad Fatona, terdakwa 2 Hajwat Effendi dan Rudi Susanto bersama-sama menuju mobil Ahmad Fatona. Saat itu terdakwa 2 Hajwat Effendi dan Rudi Susanto masing-masing membawa uang sejumlah 500 juta rupiah sehingga seluruhnya berjumlah 1 miliar rupiah dan meletakkan uang tersebut pada jok mobil bagian belakang. Bahwa dari rangkaian fakta yuridis sebagaimana diuraikan di atas dapat disimpulkan bahwa ada kesepakatan di antara para terdakwa dalam pemberian sejumlah uang yang diserahkan oleh terdakwa 1 Arya Abdi Effendi dan terdakwa 2 Hajwat Effendi melalui perantara saksi Ahmad Fatona. Dimaksudkan bukan semata-mata untuk tujuan sumbangan kemanusiaan, melainkan untuk keperluan saksi Lutfi Hasan Ihsan
selaku anggota DPR RI dalam rangka supaya mendukung kepentingan bisnis saksi Maria Elizabeth Liman selaku Direktur Utama PT Indo Gunawan Utama terkait proses pemberian persetujuan izin penambahan kuota impor daging tahun 2013 pada Kementerian Pertanian RI. Majelis Hakim yang kami muliakan, saudara terdakwa dan penasihat hukum yang kami hormati. Selanjutnya perlu pula dibuktikan tentang pertanggungjawaban pidana yang terdapat dalam diri para terdakwa 1 Arya Andi Effendi alias Dio dan terdakwa 2 Rizal Effendi, yaitu sebagai berikut. Bahwa pertanggungjawaban pidana selalu didasarkan pada adanya kesalahan. Kesalahan tersebut menunjuk pada setiap batin atau mens rea tertentu dari diri terdakwa dalam hubungannya dengan perbuatan pidana yang dilakukan. Sedemikian rupa sehingga terdakwa dapat dicela karena melakukan perbuatan itu. Bahwa dalam menilai ada tidaknya kesalahan, terdakwa tidaklah digantungkan pada sisi psikologis dari diri terdakwa sendiri, akan tetapi didasarkan pada bagaimana sikap batin tersebut tercermin dari perbuatan nyata dan kemudian dinilai oleh pihak lain, dalam hal ini terutama dinilai oleh hakim. Oleh karenanya perlu dianalisa secara yuridis apakah perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa dapat dikenai pertanggungjawaban pidana. Seseorang dapat dikenakan suatu pertanggungjawaban secara pidana apabila pada dirinya terdapat kesalahan, baik berupa kesengajaan ataupun kelalaian. Sengaja adalah merupakan unsur yang bersifat subjektif, yaitu niat atau kehendak yang ada dalam diri atau batin terdakwa. Bahwa dari fakta yang terungkap di depan persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan barang bukti diperoleh fakta hukum sebagai berikut. Bahwa para terdakwa mengetahui dan menyadari pemberian uang sejumlah 1.300.000.000 rupiah dengan rincian 300 juta rupiah diberikan kepada saksi Jerry Roger Kumontoi atas permintaan saksi Ahmad Fatona melalui saksi Elda Daviana Diningrat kepada saksi Maria Elizabeth Liman, dan pemberian uang sejumlah 1 miliar rupiah melalui perantara saksi Ahmad Fatona dengan tujuan supaya saksi Lutfi Hasan Ishak selaku anggota Komisi 1 DPR RI dan jabatannya selaku Presiden Partai Keadilan Sejahtera mengupayakan proses pengurusan kuota impor daging oleh PT Indo Gunawan Utama di Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Padahal para terdakwa mengetahui pemberian uang tersebut merupakan perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Meskipun terdakwa mengetahui bahwa perbuatannya dilarang oleh undang-undang dan terdakwa mempunyai kemampuan untuk menghindari tetapi tidak dilakukannya, sehingga perbuatan memberi uang tersebut tetap ia lakukan dengan penuh kesadaran. Berdasarkan uraian kami di atas, maka kami berkesimpulan para terdakwa melakukan perbuatan dengan penuh kesadaran dan dikehendakinya, oleh karenanya dalam diri terdakwa terdapat kesalahan dan tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka sudah selayaknya terhadap diri para terdakwa dikenai pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang telah dilakukannya. Dengan demikian perbuatan para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana korupsi penyuapan secara bersama-sama, maka terhadap diri para terdakwa harus dijatuhi pidana. Kesimpulan, Majelis Hakim yang kami muliakan, saudara terdakwa dan penasihat hukum yang kami hormati, berdasarkan uraian-uraian yang kami kemukakan dalam analisa yuridis, maka kami selaku penuntut umum berkesimpulan bahwa terdakwa 1 Arya Andi Effendi alias Dio dan terdakwa 2 Haji Juat Effendi telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 5 ayat 1 huruf A Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi untuk pasal 55 ayat 1 ke 1 bahwa pidana sebagaimana dalam dakwaan pertama. Tuntutan pidana. Selanjutnya sampailah kami kepada tuntutan pidana terhadap diri para terdakwa. Namun sebelumnya perlu kiranya dikemukakan hal-hal yang kami jadikan pertimbangan dalam mengajukan tuntutan pidana ini, yaitu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut. Hal-hal yang memberatkan: perbuatan para terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.
para terdakwa memberikan keterangan di persidangan secara berbelit-belit dan tidak mengakui kesalahannya. Hal yang meringankan, para terdakwa bersikap sopan dalam persidangan. Para terdakwa memiliki tanggungan keluarga. Berdasarkan uraian tersebut di atas, dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan perkara ini, kami penuntut umum dalam perkara ini menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan: 1. Menyatakan terdakwa 1 Arya Abdi Effendi alias Dio dan terdakwa 2 Haji Juan Effendi terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana diancam pidana dalam pasal 51 huruf A Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi untuk pasal 551 ke 1 KUH pidana sebagaimana dalam dakwaan pertama. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 1 Arya Abdi Effendi alias Dio dan terdakwa 2 Haji Juan Effendi berupa pidana penjara masing-masing selama 4 tahun dan 6 bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan, dan pidana denda masing-masing sebesar 200 juta rupiah subsidiar 4 bulan kurungan dengan perintah supaya para terdakwa tetap dalam tahanan. 3. Menyatakan barang bukti berupa PP nomor 74 1 lembar asli kartu tanda penduduk atas nama Juan Effendi dengan nomor induk kependudukan 31050270741002 dikembalikan kepada terdakwa 2 Haji Juan Effendi. Barang bukti berupa nomor 1 bendel fotokopi permohonan penambahan kuota semester 2 tahun 2012 nomor IGU-1207-008 dari PT Indo Bina Utama sampai dengan nomor 73 digunakan dalam perkara lain. Barang bukti nomor 75 sampai dengan 388 digunakan dalam perkara lain. 4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp10.000. Demikian tuntutan pidana ini dibacakan dan diserahkan di depan persidangan pada hari ini Rabu tanggal 12 Juni 2013. Penuntut umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi Muhammad Ronald Warodika. Saudara-saudara sudah mendengar ya tuntutan dari penuntut umum, dan atas tuntutan ini apakah saudara dan barangkali melalui penasihat hukum saudara atau kedua-duanya saudara dan penasihat hukum saudara, apakah mau mengajukan pembelaan atau pledoi atas tuntutan dari penuntut umum, atau silakan saudara konsultasi. Jadi bagaimana? Terima kasih Majelis Yang Mulia bahwa kami akan mengajukan pembelaan dari tim penasihat hukum dan plus ada pembelaan pribadi juga.
dan mungkin mohon dengan hormat diberikan waktu 2 minggu. Jadi kepada saudara maupun terdakwa mengajukan pledoi ya masing-masing, majelis akan beri kesempatan sampai tanggal 19 minggu depan ya, hari Rabu ya. Namun sebelum ditutup, majelis meminta kepada penasihat hukum, penuntut umum maupun penasihat hukum ya, untuk bagi kelancaran dalam rangka pembuatan putusan dari majelis sesuai dengan yang sudah dalam Mahkamah ya. Meminta ini soft copy dari tuntutan saudara maupun nanti pledoi dari saudara ya. Dengan demikian sidang ditunda dengan agenda acara pledoi sampai hari Rabu depannya tanggal 19 Juni 2013. Dok, dok, dok.